Hai semua, salam TOEFL dari saya, Miss Tuti. Ini merupakan video pembuka di seri persiapan ujian TOEFL bagian listening, di mana di channel ini, insya Allah saya akan memposting sekitar 34 skill yang merupakan trik atau strategi menaklukkan tes TOEFL bagian listening. Dan ini adalah video pertamanya. Jadi, saya harap teman-teman semua mensubscribe channel Miss Tuti ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Oke, teman-teman, sebelum kita mempelajari setiap skill menaklukkan TOEFL bagian listening, alangkah baiknya kita mengenali detail karakteristik bagian listening, supaya kita tahu apa saja yang harus dilakukan di bagian listening ini. Listening merupakan bagian pertama di tes TOEFL yang menguji pemahaman kita tentang bahasa Inggris lisan. Di bagian listening ini, umumnya kita harus menjawab sekitar 50 pertanyaan berupa pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu sekitar 30-30 menitan, tergantung panjang teks lisan yang diperdengarkan. Ini berarti kita hanya punya waktu sekitar 36 detik untuk menjawab setiap soalnya. Dengan begitu, kita harus benar-benar bisa berpikir cepat dan taktis, supaya kita tetap bisa menentukan jawaban yang benar walaupun waktunya sangat sedikit untuk menjawab setiap soalnya. Ketika mengerjakan soal listening, teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian tes. Bagian yang pertama disebut sebagai Part A atau bagian A. Di bagian ini, teman-teman harus menjawab sekitar 30 pertanyaan tentang informasi yang terdapat dalam dialog singkat. Biasanya, bagian A ini dimulai dari nomor 1 sampai 30. Contoh soalnya seperti ini. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Nah, satu dialog singkat ini hanya untuk satu pertanyaan. Kemudian, bagian yang kedua adalah Part B atau bagian B. Di bagian ini, teman-teman harus menjawab sekitar 8 pertanyaan tentang informasi yang terdapat dalam percakapan yang lebih panjang. Biasanya, bagian B ini dimulai dari nomor 31 sampai 38. Contoh soalnya seperti ini. Wasn't that a fascinating lecture on dolphins? I didn't know that dolphins traveled in such large groups or were able to communicate with other members of their group with those whistle-like sounds. And they also use clicks as a sort of sonar. I really couldn't understand that part of the lecture. You could? Yes, the dolphins use clicks to identify objects in the water. They can even identify tiny objects more than 100 meters away using these clicks. Scientists believe that a dolphin may even have a sonar-like image in its brain of a distant object, so that it can identify the object long before the dolphin can actually see the object. So the dolphins use these clicks mostly to identify objects in the water? I think so, and they have considerably more ability to do this than humans do. It's hard to believe that in addition to these sonar clicks, dolphins are actually learning some human language. Yes, I believe that the lecturer said that some dolphins had already learned around 50 human commands, and that those dolphins were able to understand not only individual words, but words clustered together in sentences. Dolphins must certainly be amazing animals to do all of that. I'm sure they are, and we're only just beginning to find out how intelligent they are. Number 35. Where did the woman learn about dolphins? Nah, satu percakapan panjang ini biasanya untuk sekitar 4 pertanyaan.
Lalu bagian yang terakhir adalah bagian ketiga, yaitu part C atau bagian C. Di bagian ini, teman-teman harus menjawab sekitar 12 pertanyaan pilihan ganda yang menguji pemahaman teman-teman tentang informasi yang terdapat dalam long talk atau monolog panjang. Biasanya, monolognya berupa perkuliahan, petunjuk, pemberian informasi tentang akademik, perjalanan, atau topik-topik lain seputar kehidupan sekolah atau kampus. Contoh soalnya seperti ini. The next stop on our campus tour for new freshmen is the university sports complex. This university has extensive sports facilities and is dedicated to providing maximum student access to these facilities. On the right, you can see the university stadium, which is used for football and soccer, as well as track and field. The gymnasium straight ahead contains the arena that is used for basketball and gymnastics. The gymnasium also includes an up-to-date exercise room with a large variety of the latest equipment. The exercise room is open to any student with valid student ID, not just members of athletic teams. The pool complex is behind the gymnasium, and that is also open for general student use, except when the swim team, the diving team, or the water polo team is practicing. To the left, you can see the tennis courts and outdoor volleyball courts. It is possible to take instruction classes in these sports, or you're welcome to sign up for court time at the athletic department office if you just want to play with some of your friends. These are just some of the sports facilities that are available to you here, but I think you can see that this university makes an effort to provide the best opportunity for its students to take part in sports. Now, let's continue on to the Arts Center. Number 43. Who is probably listening to this talk? Nah, satu talk atau monolog panjang ini biasanya untuk 4 sampai 5 pertanyaan. Mengerjakan soal listening di TOEFL test bagi sebagian besar peserta tes itu dirasa sangat menantang. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui strategi umum yang bisa diterapkan ketika kita mengerjakan soal-soal listening. Strategi yang pertama yaitu be familiar with direction. Petunjuk pengerjaan soal listening di TOEFL test itu umumnya berbunyi sama, sehingga kita sebaiknya sudah sangat kenal dan paham instruksi pengerjaan soalnya sebelum mengikuti tes. Strategi yang kedua yaitu listen carefully to the passage. Kita harus berkonsentrasi penuh dalam menyimak apa yang dikatakan oleh speaker di audio listeningnya, karena setiap informasi dan pertanyaan dalam listening test itu hanya diputar sekali saja. Kemudian, strategi yang ketiga yaitu know where the easier and more difficult questions are generally found. Maksudnya, kita harus mengetahui nomor-nomor yang mudah untuk dikerjakan dan nomor-nomor yang sulit untuk dikerjakan. Karena pertanyaan listening dalam TOEFL test itu disusun dari yang paling mudah ke yang paling susah di setiap bagiannya. Jadi, usahakan kita bisa mencuri poin di nomor-nomor awal di setiap bagian listening itu dengan berusaha sekuat tenaga untuk menjawab setiap pertanyaan di nomor-nomor awal tersebut dengan benar semua. Berikutnya yaitu strategi keempat, be familiar with the pacing of the test. Kita harus mengenali pola waktu ketika mengerjakan tesnya. Umumnya, kita hanya punya waktu sekitar 18 detikan untuk menentukan jawaban dan 18 detikan untuk waktu jeda antar pertanyaan. Gunakan 18 detik waktu jeda tersebut
untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan selanjutnya dengan membaca cepat opsi jawaban di nomor soal berikutnya sebagai bagian dari antisipasi atau menebak kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan untuk nomor tersebut. Strategi kelima yaitu never leave any answers blank on your answer sheet. Jangan sekali-kali meninggalkan lembar jawab kita tanpa jawaban dari kita. Jawab saja semua pertanyaan listeningnya, meskipun kita tidak yakin apakah jawaban kita benar atau salah. Tes TOEFL ini tidak mengadopsi sistem pengurangan poin untuk jawaban kita yang salah. Jadi, tebak saja kalau kita benar-benar tidak tahu jawabannya. Siapa tahu tebakan kita benar, iya kan? Dan strategi yang terakhir adalah use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow. Ketika kita sudah selesai mengerjakan satu pertanyaan, kita mungkin memiliki waktu untuk membaca cepat opsi jawaban di nomor berikutnya. Hal ini dilakukan supaya kita lebih siap ketika menyimak teks dan pertanyaan yang akan diperdengarkan. Demikian keenam strategi umum yang bisa diterapkan ketika mengerjakan listening di tes TOEFL. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.